Lo pernah cium bau penjara? Bukan, gue nggak nanya baunya kayak apa. Tapi pernah cium baunya. Bau keringat basi, disinfektan murah yang nyengat, sama bau putus asa. Bau itu nempel. Nempel di hidung, di baju, di ingatan. Gue udah bebas 3 tahun, tapi kadang pas lagi sendiri di kamar, tengah malam, bau itu suka datang lagi, kayak hantu. Orang-orang di luar sini mikir penjara itu isinya cuma orang jahat yang dikurung. Mereka mikir soal berantem, soal sipir galak, soal makanan gak enak. Ya which is itu semua bener, tapi itu cuma permukaannya doang. Cuma kulitnya, dagingnya, tulangnya itu jauh lebih busuk. Hari pertama gue masuk, gue masih ingat. Pintu besi besar itu nutup di belakang gue. Bunyinya blam. Bukan cuma nutup pintu. Itu suara dunia lo yang lama mati. Di dalam, lo bukan lagi Bima, si anak kuliahan yang salah pergaulan. Lo bukan lagi anak dari bapak ibu lo. Lo cuma nomor, angka registrasi, sesuatu yang bisa dihitung, dipindah, dilupain. Mereka gundulin kepala gua. Bukan pakai alat cukur yang bagus, tapi pakai alat seadanya yang narik-narik rambut. Sakit, tapi rasa sakit itu gak ada apa-apanya dibandingin sama rasa malu pas lo ngelihat bayangan lo sendiri di genangan air kotor di lantai. Lo udah bukan diri lo lagi. Malam pertama itu neraka. Lo tidur di satu sel sempit sama beberapa puluh orang lain, berdesisakan kayak ikan sarden. Panasnya minta ampun, gak ada ruang buat gerak. Lo bisa ngerasain napas orang di sebelah lo, bisa cium bau badannya, dan lo gak bisa tidur sama sekali. Bukan karena gak nyaman, tapi karena suara. Suara orang nangis sengguk-sengguk di pojokan, suara orang ngigau, suara orang batuk barah, dan yang paling serem, suara tawa. Tawa yang kosong, yang gak ada lucu-lucunya sama sekali. Tawa orang yang otaknya udah geser. Di sana, harapan itu barang mewah yang gak ada yang sanggup beli. Lo belajar aturan main dengan cepat. Bukan aturan tertulis, tapi aturan yang diukir pakai pisau rakitan dan darah. Jangan pernah natap mata orang terlalu lama. Jangan pernah kelihatan lemah. Jangan pernah punya utang sekecil apapun, bahkan sebatang rokok. Utang di dalam, dibayarnya pakai nyawa. Gue lihat sendiri orang digebugin sampai sekarat cuma gara-gara sebungkus mie instan. Bukan karena mie-nya, tapi karena dia nunjukin kalau dia bisa diinjak. Sekali lo diinjak, lo bakal diinjak terus sampai lo hancur. Yang paling gelap dari penjara itu bukan kekerasannya. Kekerasan itu jujur. Lu lihat musuh di depan lo berantem, menang atau kalah. Yang paling gelap itu psikologisnya. Cara tempat itu ngancurin lo dari dalam, pelan-pelan, sampai lu gak sadar kalau jiwa lu udah gak ada. Ada satu orang, kita panggil aja Pak Tua. Dia udah di dalam mungkin 20 tahun. Dia gak banyak ngomong, kerjanya cuma nyapu koridor. Dia lihat gua, anak baru yang ketakutan. Terus dia pernah bilang ke gua, di sini kalau mau selamat jadi hantu. Jangan dilihat, jangan didengar. Ada tapi kayak gak ada. Gue ikutin sarannya. Gue jadi bayangan. Gue kerja di dapur, motongin sayuran, gak pernah ngomong kalau gak ditanya. Gue lihat semuanya. Gue lihat sipir yang harusnya ngejaga malah jadi bandar narkoba paling gede. Gue lihat ustadz yang ngajarin ngaji, sorenya jadi rentenir paling kejem. Gue lihat orang yang tadinya sahabat baik nusuk temennya sendiri pas tidur cuma buat ngerebut posisi di geng. Gak ada hitam putih di dalam sana. Semuanya abu-abu. Abu-abu yang pekat, kotor, dan berdarah. Puncaknya buat gue itu pas Pak Tua, si penyapu koridor yang ngajarin gue jadi hantu. Suatu hari ada razia gedakan. Sipir nemuin sebilah pisau rakitan yang disembunyiin di bawah katrus di blok kami. Gak ada yang mau ngaku itu punya siapa. Komandan sipir marah besar. Dia ngumpulin semua orang di lorong. Dia jalan pelan, natep gua satu-satu. Matanya kayak elang nyari mangsa. Terus dia berhenti depan Pak Tua. Punya kamu ya? Tanyanya. Pak Tua cuma diam. Gak ngangguk, gak geleng. Mukanya datar. Saya tanya sekali lagi, punya kamu? Pak Tua tetap diam. Dia tahu ngaku atau nggak ngaku nasibnya sama aja. Komandan itu butuh kambing hitam buat laporan. Dan Pak Tua, dia target yang paling gampang. Nggak punya geng, nggak punya backing. Dia cuma hantu.
Mereka seret dia ke tengah lorong. Mereka pukulin dia, bukan pakai tangan kosong, pakai popor sendatung, pakai sepatu lares. Gue berdiri di sana, di barisan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa dengar suara tulang rusuknya patah, suara kepalanya ngebentur ke lantai semen. Gue cuma bisa lihat darahnya ngalir, nyampur sama debu di lantai yang biasa dia sapu setiap hari. Gak ada yang nolong, gak ada yang berani. Kami cuma berdiri di sana, mati rasa, jadi penonton kematian seorang hantu. Pas mereka akhirnya pergi, ninggalin tubuhnya yang udah gak berbentuk, gue beraniin diri ngedeket. Entah kenapa, gue lihat matanya masih sedikit kebuka, kosong, tapi di sulut bibirnya kayak ada senyum tipis. Senyum orang yang akhirnya bebas. Mungkin itu satu-satunya cara buat bener-bener keluar dari sana. Malam itu gue gak bisa tidur lagi. Bukan karena suara-suara di sel, gue gak denger apa-apa. Gue cuma denger suara tulang patah itu berulang-ulang di kepala gue. Malam itu, Bima yang masih punya sedikit harapan, yang masih mikir suatu hari bisa balik jadi manusia normal, mati di sana. Yang bangun besok paginya, itu bukan gue. Cuma cangkang kosong yang udah belajar aturan main paling penting, jangan percaya sama siapapun. Dan kalau perlu, injak kepala orang lain sebelum kepala lo yang diinjak. Jadi pas orang nanya ke gue gimana rasanya di penjara, gue bingung jawabnya. Gue mau cerita apa? Soal makanan basi, soal sel sempit, itu semua gak ada artinya. Yang bener-bener jadi di sana tuh gak bisa diceritain pakai kata-kata. Itu cuma bisa dirasain. Penjara itu bukan cuma tembok dan juri besi. Penjara itu keadaan pikiran, sebuah lubang hitam yang nelen semua cahaya di diri lo. Dan even setelah lo dikeluarin dari sana, lubang itu tetap ada di dalam dada lo, nungguin saat lo lengah buat narik lo masuk lagi selamanya.